dapat dilihat menjadi beberapa macam pengertian seperti di bawah ini. Pertama, tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan sebagai ahli sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya berdiam berseram-seram di masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi, pengertian tasawuf secara lugawi ada 7. Yang pertama, dikategorikan sebagai ahli sufah, yang berarti kelompok atau orang pada masa Rasulullah yang hidupnya berdiam diri di masjid, yang mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan tidak Kedua, tasawuf berasal dari kata sofaun. Apa maksudnya? Saya masukkan ke YouTube ya, ya. Nanti bisa kalian bisa belajar di YouTube. Kata sofa ini berbentuk fi'il mabni majhul sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf iya nisbah, yang berarti nama-nama orang yang bersih atau suci. Maksudnya orang-orang yang menghentikan diri di hadapan Tuhannya. Yang ketiga, istilah tasawuf berasal dari kata sof. Makna sof ini dinisbatkan dengan orang-orang yang ketika sholat selalu berada di sof paling depan. Yang keempat, istilah tasawuf dinisbatkan kepada orang-orang Bani Sufa. Dan yang kelima, tasawuf dinisbatkan dengan kata istilah bahasa Greek atau Yunani, yaitu saufi. Istilah ini disamakan maknanya dengan kata himah, yang berarti kebijaksanaan. Lalu yang keenam, tasawuf berasal dari kata saufana, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Ini dilihat dari pakaian kaum sufi yang berbulu-bulu seperti buah itu pula dalam sederhananya. Yang ketujuh, tasawuf berasal dari kata suf, yang berarti bulu domba atau wol. Pengertian tasawuf secara luas di sini ada 7. Yang pertama, seperti yang dijelaskan barusan, tasawuf itu berasal dari istilah yang disambungkan kepada ahli sufah. Ahli sufah di sini artinya sekelompok orang pada zaman Rasulullah yang berdiam di samping masjid di Madinah, dan mereka kehidupannya itu mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kenikmatan dunia. Yang kedua, tasawuf itu berasal dari kata sofa, yang artinya orang yang bersih atau suci. Itu arti tasawuf yang kedua. Yang ketiga, tasawuf itu berasal dari kata sof, yang disambungkan kepada orang-orang sholat yang berada di sof depan. Itu tasawuf yang ketiga. Yang keempat, tasawuf itu juga disambungkan kepada Bani Sufa. Yang kelima, tasawuf berasal dari kata sufi dari bahasa Yunani yang artinya kebijaksanaan. Yang keenam, tasawuf itu berasal dari kata salfana yang artinya buah-buahan kecil yang memiliki bulu. Yang ketujuh, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti bulu domba atau wol. Itu arti dari tasawuf yang kedua. Ya, timbulnya tasawuf. Kok bisa timbulnya tasawuf? Belum ya? Ya. Bukan kain timbulnya. Ya. Kenapa harus ada tasawuf, Bang? Itu? Lanjut. Pengertian tasawuf secara istilah. Di sini banyak para ahli yang menentukan tasawuf. Salah satunya dari Amir bin Usman al-Makki. Tasawuf adalah seseorang hamba yang setiap waktunya selalu mengambil waktu yang utama. Itu menurut Amir bin Usman al-Makki. Dan menurut Ali Al-Qasab, tasawuf itu adalah akhlak yang mulia yang timbulnya
sejarah munculnya tasawuf. Dikabarkan munculnya tasawuf ini bersamaan dengan perkembangan dan pertumbuhan agama Islam. Kesederhanaan yang dilakukan oleh Nabi itu sudah dicontoh sama beberapa sahabat. Contohnya seperti Abu Bakar. Abu Bakar hanya hidup dengan sehelai kain saja. Begitu pula dengan Umar. Umar yang diberi gelar Amirul Mukminin, bukan beliau terkenal bukan hanya karena mengalahi Kaisar Rom dan Kaisar Persia. Dan yang ketiga, Umar itu juga terkenal karena Umar itu bisa membuang budaya-budaya yang melenceng dari Islam. Jadinya Umar terkenal karena itu. Dan kesederhanaan beliau tampak ketika berpidato waktu itu menggunakan pakaian yang ditempel dengan 12 tambalan. Oh, sekarang nggak ada ya? Sekarang nggak ada. Nggak ada. Bocor sedikit dibuang sekarang. Dan kesederhanaan pada Utsman bin Affan. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini beliau terkenal sangat tekun dalam beribadah. Dan pada meninggalnya itu di tangannya masih memegang Al-Quran. Kan tasawuf tadi kan mendekatkan diri. Jadinya salah satunya contohnya seperti Utsman bin Affan. Ada juga contohnya yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Kesederhanaan Ali bin Abi Thalib di sini setiap tahunnya, setiap bulan Ali ini hanya memakai 3 buah kurma setiap harinya. Dan di rumahnya cuma ada baju rantai dan sehelai kain. Sehelai kain ini jika dipakai tidur bersama istrinya itu hanya cukup untuk menjadikan alas, tidak bisa menjadikan selimut. Pun sebaliknya. Jika dipakai menjadi selimut tidak bisa menjadi alas. Sekarang nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak bisa niru ya? Bukan zamannya. Kesimpulannya dibaca kesimpulannya itu diterangkan di belakang. Ya begitu. Sip. Kesimpulannya di sini, latar belakang munculnya tasawuf itu bersamaan dengan perkembangan dan pertumbuhan agama Islam waktu itu. Dan agama Islam ini adalah agama yang sederhana, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah pada waktu itu. Dan Rasulullah ini telah memberikan landasan berdasarkan wahyu ilahi dalam kehidupan tasawuf. Landasan kehidupan tasawuf ini salah satunya zuhud, terus zikir, sederhana. Itu landasan dari tasawuf. Sudah, Pak? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau tidak paham? Ayo silahkan ditanyakan, ini mumpung penyaji pemateri yang dari mana ini? Besuk. Ya, Pak. Wih, ini sebelah ini. Besuki. Ini besuk dan besuki. Besuk dan besuki ya. Ini 2B. Besuk dan besuki. Silahkan. Kakinya jangan gitu kalau tanya. Jangan nunjukan ya. Gini, mana dulu munculnya akhlak dengan tasawuf? Iya. Mana dulu itu? Apakah sama? Ada persamaan?
Antara akhlak dengan tasawuf. Hah? Kenapa? Ya, jangan jawab begitu. Di jawaban. Itu jawab dulu pertanyaannya itu. Silahkan. Sudah Pak, pertanyaannya sudah. Sudah dijawab. Barusan. Apa pertanyaannya? Ah, ngerti kali? Apa maksudnya? Yang nanya ngerti, sudah ngerti. Apa katanya? Kalau nggak nerima disangka itu jawabannya. Nerima ya? Kok mudah nerima ya? Men? Ditelusuri dulu kebenarannya itu. Saya kan butuh penjelasan gitu kan, dijelasin Heeh. kalau kurang dari bapak. Ya, silakan ditanyakan lagi. Ini menarik nih, sejarah munculnya tasawuf dari awal. Berarti semenjak adanya Rasulullah itu tidak ada tasawuf, berarti? Ada Pak. Hah? Ada, ketika zaman Rasulullah itu sudah ada tasawuf. Tuh. Kan tasawuf, iya tasawuf itu kan berasal dari sekelompok orang yang pada zaman Rasulullah itu berdiam di serambi Masjid Madinah. Dan mereka hidupnya hanya mengkhususkan diri untuk mengabdi kepada Allah. Sebelumnya Rasulullah, seperti zamannya Nabi sebelum-sebelumnya, ada enggak? Ada enggak istilah tasawuf? Belum ada. Kok dikaitkan dengan wol barusan itu, bulu domba? Itu dari kata tasawuf itu sendiri. Arti dari tasawuf itu berasal dari kata suf yang artinya bulu domba atau wol. Andaikan itu pakai dulu yang berdiam diri itu pakai kain seperti kalian, apa dinamakan apa? Tidak termasuk kaum sufi. Kamu tasawuf. Jadi kalau tasawuf itu harus sebanding dengan fikih. Karena kalau cuma satu kalian tasawuf saja, tapi tidak dibarengi dengan fikih, maka ini akan menyesatkan. Juga sama, fikih saja, tapi tidak menguasai tasawuf, maka ini bisa tidak dinamakan orang gila. Contohnya, kalau laki-laki seperti saya ini, auratnya baina surrati warubati, antara pusar dan lutut. Menurut fikih, kalau sholat menutupi pusar, jadi pakai sarung di atas pusar dan di bawah lutut, itu sudah sah. Coba sekarang sholat berjamaah di Masjid Tanjung, pakai baju, jangan pakai baju tapi cukup pakai sarung dan cuma sarung menutupi pusar dan lutut. Menurut fikih itu baik, bagus dan sah. Menurut fikih sah, tapi menurut tasawuf itu tidak baik. Harus dibarengi dengan apa namanya? Tasawuf itu tadi. Apa namanya? Tasawuf. Ya, harus dibarengi dengan tasawuf. Sama dengan cuma tasawuf saja tapi tidak menguasai fikih. Sudah cukup ingat kepada Allah. Sudah bertasawuf. Yang penting sudah merasa dekat. Tapi tidak menguasai fikih, ya sholat ada sholat. Nah, ini salah. Itu maksudnya. Coba intisari perbedaan antara akhlak dan tasawuf apa? Akhlak dan tasawuf. Kan ini pelajarannya akhlak dan tasawuf. Akhlak itu apa? Tasawuf apa? Di mana persamaannya tadi ya yang ditanyakan? Antara akhlak dan tasawuf. Bukan, Pak. Apa? Mana itu Mas? Oh ya. Kayak nanya, ini kan tasawuf. Apa perbedaan akhlak tasawuf? Akhlak dengan tasawuf. Tinggalku atau perilaku. Kalau tasawuf ini mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tasawuf. Ya.
Kalau akhlak Kalau ahlak, memang tidak tahu. kepada sesama. Iya. Ada yang bisa jawab apa perbedaan antara akhlak dengan tasawuf? Itu baik sudah. Kalau tasawuf itu memang kepada Allah. Kalau akhlak ini bisa kepada makhluk, bisa kepada Allah. Ngerti? Kalau tasawuf itu spiritual, kalau akhlak itu moral ya. Bagaimana menghadapi orang, ya. Menghadapi yang sama satu kelas, menghadapi orang tua harus beda. Menghadapi murid, ini ustadzah besuk dengan besuki ini kan sama-sama menjadi ustadzah besuk dan besuki. Harus beda. Gak boleh menyamakan murid dengan orang tua. Orang tua dikasih tugas kerjakan. Kalau santri dikasih kerjakan hafalan, ya bagus itu. Itu bermoral, berakhlak. Tapi kalau orang tua dikasih tugas oleh kami. Jadi kalau tasawuf itu kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertasawuf. Jadi makanya di dalam hikam itu paling tidak kita harus setiap harinya mempunyai waktu untuk berdiam diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa namanya bahasa Arabnya berdiam diri itu? Zal. Takarub apa lagi? Apa namanya kalau di dalam ini? Apa? Berdiam diri. Coba mengingat Allah. Apa namanya? Hah? Tafakkur. Apa lagi? Takarub. Anda ada istilahnya di tasawuf itu apa? Biasanya di hikam itu. Apa? Kalau Rasulullah kalau menyendiri apa namanya? Apa istilahnya? Aduh apa dah nanti kalau ingat. Kalau apa namanya istilahnya? Itu kalau Ki Zuhri sering ngaji pagi itu sering disampaikan itu. Apa namanya? Apa namanya? Berdiam diri di suatu tempat yang sepi. Hah? Uzlah. Itu ingat sudah ini. Ini pernah mondok berarti. Mondok di mana Uzlah? Uzlah. Oh ini sudah alumni masih ingat Uzlah. Ya. Jadi uzlah. Jadi kita setiap harinya paling tidak berapa menit itu walaupun di dalam kelas uzlah. Menyendiri kepada apa namanya? Mengingat Allah. Ya Allah, saya dari mana? Untuk apa hidup, dari mau kemana setelah hidup? Itu. Coba 3 pertanyaan itu kalian tanamkan dalam jiwa setiap hari. Maka ini akan tertata kehidupan. Dari mana asal saya? Untuk apa hidup dan mau kemana setelah hidup? Pasti punya tujuan kan? Ada hari balasan nanti. Seumpama sekarang tidak ada hari balasan, apa yang akan terjadi? Zina di mana-mana, pencurian di mana-mana. Kenapa merasa tidak ada hari balasan? Makanya banyak orang yang takut gara-gara takut dibalas nanti oleh Allah. Iya kan? Seumpama tidak ada hari setelah di dunia ini, maka manusia itu akan semena-mena hidup di dunia. Iya kan? Kan mikir, dosa nanti akan dibalas oleh Allah. Mikirnya begitu manusia. Sebaliknya berbuat baik, itu kan mikirin balasan. Kalau baik akan dibalas dengan baik. Ngerti? Jangan ngelamun, Ismi ngelamun. Jadi paling tidak, walaupun tidak sendiri seumpama karena di pondok mungkin mencari tempat yang sepi itu sulit ya. Di kamar mandi saja itu kadang 3.
4 sampai 5. Itu berjamaah mandi kadang. Di Putra, tahu di Putri? Ya, berjamaah kadang itu. Allah. Masuk ini. Ya Allah. Ya, kalau di Putri kurang paham. Kalau di Putra itu berjamaah kadang mandi itu. Jadi untuk tempat uzlah ya kalian walaupun ada waktu jeda berapa menit, itu uzlah, berzikir kepada Allah, menata hati. Namanya uzlah apa artinya? Berdiam diri. Untuk mengingat Allah. Gitu. Makanya kalau ahli thariqah itu diamnya itu berzikir. Thariqah Naqsabandiyah banyak itu thariqah. Ada Naqsabandiyah, ada Tajdidjani. Ada yang zikirnya keras, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada itu. Ada yang tidak boleh diucapkan, cukup di dalam hati. Karena lidah diangkat ke atas langit ini. Terus duduk seperti kebalikannya duduk tahiyat akhir. Kakinya ditekuk yang kiri, bukan yang kanan. Baca itu Allah di dalam hati sebanyak mungkin, secepat mungkin pakai tasbih. Sampai 100 diikat dengan pembacaan Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu untuk apa namanya? Hati biar tertata. Karena kalau hati tidak bisa itu kemana-mana biasanya. Koja kepada yang jelek-jelek. Nah, pikiran dan hati. Ya begitu. Jadi usahakan setiap hari kita mempunyai waktu uzlah walaupun 5 menit. Entah kapan itu. Tidur saja kalian sebelum tidur uzlah, niat beruzlah kepada Allah. Ya Allah. Makanya setiap hari pagi, sore paling tidak ada waktu 5 menit untuk introspeksi diri. Ya Allah, mana banyak perbuatan jelek dan perbuatan baik saya setiap hari. Oh iya, pagi duduk kalian menghadap ke kiblat hampir sholat maghrib. Kan setelah mandi persiapan sholat maghrib, duduk di musola atau di kamar terserah. Itu hitunglah mana banyak mulai pagi sampai sore perbuatan baik dengan buruk. Pernahkah kalian menghitungnya? Bangun tidur, alhamdulillah bangun tidur saya ke kamar mandi ambil wudu, setelah itu sholat berjamaah, sholat tahajud. Setelah tahajud saya sholat berjamaah. Qobliyah subuh. Atau sholat fajar. Alhamdulillah setelah itu saya sholat subuh. Setelah sholat subuh saya turun kegiatan di wilayah. Setelah kegiatan wilayah sarapan sambil ngobrol sambil ghibah, menghibah itu teman. Dihapus itu pahalanya yang sholat subuh dengan namanya itu. Gara-gara ghibah. Nah, banyak itu biasanya yang terjadi. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain. Itu itu nggak boleh begitu. Jadi kecuali tahu. Kecuali memberitahu kalau orang itu berbahaya. Contohnya, itu besok itu seumpama itu kalau deket-deket kamu akan ditipu nanti. Itu uang saya sudah habis kayaknya. Itu pun nggak dibayar sampai sekarang. Nggak apa-apa begitu. Itu bukan ghibah, tapi demi kebaikan. Jadi ghibah beda. Atau memberitahu kepada orang lain agar jangan mendekati orang itu karena itu penipu. Nggak apa-apa, dapat pahala. Nah, setelah itu kalian jangan menceritakan kejelekannya. Nggak boleh. Cukup memberitahu saja. Ini beda antara memberitahu dengan ghibah. Ghibah itu biasanya dari hati itu bercerita kepada orang karena benci kepada orang itu. Tapi bukan benci kepada perbuatannya. Kalau benci, bencilah kepada perbuatannya. Jangan benci kepada orang itu. Begitu gitu ya. Nah, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada yang mau
Presentasi lagi. Satu ya? Cukup satu yang tasawuf. Nah, silakan ada pertanyaan lagi pada besuk dengan besuki ini. Silakan. Alas tengah. Tengah alas. Ya ini, silakan Ustazah mau ditanyakan Ustazah. Ini mumpung besuk siap ditanyakan. Ya. Silakan. Oh itu angkat tangan. Silakan tentang sejarah munculnya tasawuf ini. Berarti istilah tasawuf itu semenjak Rasulullah Nabi Muhammad. Sebelum-sebelumnya istilahnya apa? Belum ada istilah tasawuf. Tapi perlakuan tasawuf ada. Kok mungkin? Ya. Tasawuf itu dinamakan tasawuf itu kan sejak Rasulullah Nabi Muhammad itu kan ya. Sebelum-sebelumnya kan Nabi ada juga Nabi itu. Seperti waktu Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kalau Musa itu condongan kepada syariat. Kalau Nabi Khidir itu condongan kepada ma'rifatullah. Makanya ketika Nabi Musa itu merasa hebat, itu ditegur oleh Allah. Musa, ada yang lebih hebat dari kamu Musa. Siapa itu? Khidir. Oke? Khidir, carilah kamu. Ya. Singkat cerita itu ketemu dengan Nabi Khidir itu. Ingin berguru. Apa katanya Nabi Khidir? Sa, kamu jangan banyak bacot sa. Ketika apa yang terjadi di jalan ini jangan banyak bacot. Karena Musa itu, Sasa itu mengandalkan otak saja, syariat saja yang dilihat itu. Sedangkan Nabi Khidir itu ma'rifatullah, sudah tasawuf tingkat tinggi kan. Iya kan? Beda antara moral dengan spiritual. Ya. Beda namanya tingkatan. Sudah ketika jalan-jalan itu jogging-jogging antara Musa dan Nabi Khidir, nah ketemulah mereka berdua kepada anak kecil. Anak kecil yang dibunuh oleh orang tuanya. Anak kecil yang dibunuh oleh tuanya. Oh, mau sangat terima. Dir. Kok dibunuh anak kecil, Dir? Ditegur itu. Kok dibunuh kamu, Dir? Kita dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir yang membunuh anak kecil. Kamu sudah saya peringatkan jangan banyak bacot kok. Iya. Aduh. Kamu gagal dah sah. Jalan lagi gitu. Ada perahu. Mau nih perahu dilubangi itu, ada perahu dilubangi sama si Nabi Khidir itu. Der, kok dilubangi, Der? Tenggelam, Der. Tenggelam itu perahu itu. Tenggelam. Setelah itu ada jalan lagi ketemu rumah itu. Reot sudah rumah hampir reot, hampir roboh. Apa? Gimana kan? Dirobohkan oleh Nabi Khidir. Dirobohkan, lihat dirobohkan ini. 3 kali gagal itu Musa itu. Apa katanya Musa kepada Khidir? Der, pada yang merobohkan itu, Der. Sudah miskin yang punya itu dirobohkan rumah ini. Sah, kamu sudah gagal, Sah. Kan sudah bilang saya, jangan banyak bacot, jangan banyak nanya. Karena tingkatanmu dengan tingkatan saya berbeda. Setelah itu apa? Diterangkan oleh Nabi Khidir. Itu anak kecil kenapa tadi saya bunuh itu? Dipedung pakai tongkatnya Nabi Khidir. Mati. Itu andaikan hidup, maka dia akan bisa membunuh orang tuanya. Menjadi anak yang durhaka. Maka saya bunuh. Sebelum dia menyakiti orang tuanya. Karena takdirnya saya lihat itu akan menjadi anak yang durhaka, bisa menyakiti orang tuanya, bahkan bisa membunuh orang tuanya. Nah, beda kan tingkatannya, sudah kan? Setelah itu
si perahu itu yang ditekan. Itu perahu apa itu? Kok dilobangi? Itu perahu andaikan jalan itu, kalau andaikan tidak bocor maka dia akan dinaiki oleh perompak. Bukan perampok, perompak. Perompak. Nggak tahu istilahnya. Jadi istilah perompak dengan perampok beda. Kalau perampok itu orang jahat yang mengambil harta di rampasan di darat. Kalau di laut itu perompak. Penjahit dengan penjahat beda. Iya. Pramugari itu ya, anunya pasangannya adalah iya. Kalau poluan dengan polisi. Kalau penjahit dengan nah bercanda itu bercanda. Nah setelah itu yang rumah itu kenapa? Apa artinya itu? Dari uang anak yatim. Kalau tidak dihancurkan kenapa? Kenapa gak dihancurkan oleh Nabi Khidir itu? Ceritanya gimana? Karena di dalamnya ada Hah? Gimana yuk? di dalamnya ada harta. Ya gitu. Itu kalau nggak dihancurkan akan diambil hartanya. Jadi tidak masuk akal sudah orang ahli tasawuf. Ma'rifatullah ikut tingkat tinggi. Memang diberi kelebihan oleh Allah Nabi Khidir itu. Diberi kelebihan pada waktu itu. Kenapa? Karena Musa merasa tinggi pada waktu itu. Merasa tidak ada yang bisa menandingi. Tapi Allah memperlihatkan, ada yang lebih hebat dari kamu, Tapi ada 4 nabi yang belum meninggal sekarang ini. Nabi Ilyas, Nabi Khidir, terus Nabi Isa, terus Nabi apa ya? Satunya ini. Yang ada di Nabi Idris. Ya, yang ada di surga itu. Ya, Nabi Idris ya. Nabi Idris itu sekarang lagi menjahit di surga. Menjahit katanya sih. Menjahit baju untuk para penduduk surga. Jadi kita semua insya Allah masuk surga akan mendapatkan pakaian sutra emas berlian yang dari jahitannya Nabi Idris. Makanya ketika Nabi Idris pertama kali masuk ke surga itu kan jalan-jalan dengan malaikat Jibril. Itu bahagianya. Karena orang Python mengatakan itu pacak. Tapi kalau orang rumah itu bahagia. Sandal yang dari kayu itu. Itu bahagia namanya. Itu ditinggal. Kenapa? Ditinggal di dalam ketika mau keluar. Jadi tidak dibawa keluar. Ketika lihat-lihat di surga Nabi Idris itu tertarik kepada keindahan. Surga itu luas. Bahkan malaikat Jibril yang luasnya itu bainas samawati wal ardh, antara langit dan bumi. Jadi kakinya ada di paling bawah bumi, kepalanya ada di langit paling Itu ketika keliling di surga selama ribuan tahun dengan kecepatan kilat, itu nggak nyampe 1/4-nya surga. Makin dari luasnya surga. Surga ini makanya tidak pernah terlintas di pikiran, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas di hati. Tak bisa nikmat surga, tak bisa dibandingkan dengan di dunia. Di dunia tidak ada kenikmatan yang luar biasa. Maaf, kenikmatan makanan apapun paling enak itu sebatas di tenggorokan, masuk ke sini nggak ada kita. Tinggal sakit perut. Kalau minum mau kencing, kalau makan pengen berak itu. Iya kan? Iya. Maaf, berhubungan suami istri setelah keluar lemas. Setelah itu sudah nggak ada gairah. Serius. Kalian nanti akan tahu kalau sudah beristri bersuami. Jadi di dunia itu cuma begitu, kenikmatan adalah sementara. Sedangkan di surga diceritakan nanti ketika mendapatkan nikmat, minum akan terasa enak. Minum lagi lebih enak 2 kali lipat. Terus begitu, tidak ada WC di sana. Semakin banyak makan maka semakin enak.
Bahkan penduduk surga itu, surga paling kelas ekonomi. Ada yang pernah saya dengar ceritanya Ustaz itu. Jadi surga kelas ekonomi itu disediakan 70 kamar oleh Allah. Dan setiap kamar disediakan 70 kasur. Dan setiap kasurnya disediakan 70 bidadari. Itu bayangkan bagaimana. Kamar di dalamnya 70 kasur. Setiap kasur itu ada 70 bidadari. Kasurnya kayak apa? Ya, sedangkan bidadari itu tingginya sama dengan Siti Hawa yang ada di dunia, yaitu sekitar 30 meteran. Kayak apa bisa? Berarti dan itu tidak ada di sana, itu ngantuk nggak ada. Di surga nanti tidak ada ngantuk, tidak ada bilaan, tidak ada wayan, tidak ada batuk. Di dunia ini secantik apapun, seganteng apapun, pernah batuk? Ya. Pernah batuk. Di sini ada yang tidak pernah batuk, tidak pernah tidur, tidak pernah merasa kenyang terus, tidak pernah lapar, atau sebaliknya lapar terus tidak pernah kenyang. Ya gitu ya, di dunia begitu. Setelah sehat akan kembali sakit, setelah sakit sehat, sakit lagi, kadang sakit-sakitan. Kebanyakan sakitnya ketimbang sembuhnya. Begitu. Sampai jam berapa itu? Nyampe dah? Hah? Ya silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, ada yang ditanyakan? Ya di surga begitu. Nanti di neraka juga begitu. Setitik pun tidak akan mendapatkan kenikmatan surga. Disiksa terus. Nah, bisa dicukupkan. Kalau nggak ada pertanyaan bisa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kompak besuk dan besuki ini. Ya. Nah,